Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim Himalaya. Hari ini kita berada di live ya, di lokasi kejadian di mana telah terjadi kecelakaan ya. Astagfirullahaladzim. Kacepet yang gol itu sopirna. Assalamualaikum. Salam. Pak izin. Ya. Ini ada laka. Hari ini 8064 AT ya. Ini nggak tahu muatannya apa, namun yang jelas saat ini telah terjadi kecelakaan di jalan Suaka ya, jalan Suaka. Kita pasti minta bantuan Basarnas, Pak. Kasihan udah kejepit, Pak. Oke ya, Pak ya? Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak ya. Mudah-mudahan yang cepat bisa cepat. Kalau enggak, kita sudah koordinasi biar Ya, proses evakuasi saat ini masih dilakukan ya. Jadi saat ini telah terjadi kecelakaan antara dua kendaraan truk ya. Yang satu truk bermuatan pasir ya. Yang satu truk belum tahu. Alat berat didatangkan untuk melakukan proses evakuasi ya. Baik, siap. Pak, sini Pak. Sini dong Pak. Yang lebih tahu keadaan kondisi pasien Bapak. Oke. Ketika nanti kita melakukan upaya, kira-kira pertimbangan Bapak seperti apa? baru deh. Saya minta dari tim medis, lihat pertimbangan dulu ini ya, orang. Kita akan melakukan satu upaya untuk penyelamatan, tapi kita lihat dulu pertimbangan dari medis seperti apa. Kalau upaya yang kita lakukan, jangan sampai upaya yang kita lakukan malah memperparah korban. Pak, ayo pulang. Baru dewe di situ. Pak, kita lihat dulu kondisinya. Awas makan tinggal Yun. Proses evakuasi dilakukan oleh menggunakan alat berat ya, untuk memisahkan antara truk yang bermuatan pasir yang berada di depan bersama truk yang ada di belakang. Hingga saat ini kita belum mengetahui secara pasti kronologis kejadiannya, namun tim dari unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota saat ini masih berusaha melakukan proses evakuasi bersama BPBD Kota Tasikmalaya ya. Ngolong aman.
Iya di dua nana. Kan itu bisa nabrak kunaon? Gitu dia mampir ka dia juru du. Erek. Oh, nu ieu. Udah ayo sih kan ya nya. Kan? Ayo sih kan. Ayo ge mak angkat dulu kira. Proses evakuasi saat ini masih dilakukan ya. Berusaha untuk melakukan evakuasi korban ya. Korban. Jadi Sobat News, saat ini proses evakuasi masih dilakukan oleh menggunakan alat berat di mana jajaran Satlantas Polres Tasikmalaya Kota bersama BPBD ya berusaha melakukan pertolongan kepada korban yang memang kondisinya supir ini terjepit ya. Tim medis juga diturunkan untuk melakukan pengimpusan terhadap korban yang terjepit karena kondisi korban sepertinya semakin kritis ya. Karena memang pendarahan yang ada di tubuh korban terus keluar ya. Nah, ini dari tim rescue, dari tim kesehatan juga udah datang untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban. Hingga saat ini kita belum mengetahui secara pasti kronologis kejadiannya. Namun demikian bahwa kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan, yang satu bermuatan pasir, sementara yang satu lagi belum kita mengetahui secara pasti muatannya apa. Namun yang jelas kendaraan yang depan tadi sempat naik ke marka jalan ya, ke marka jalan. Warga banyak ya yang nonton di sini ya. Karena tadi udah beberapa kali dilakukan proses evakuasi untuk menarik kendaraan truk ini dengan menggunakan truk yang lebih besar, yang tronton ini. Namun demikian truk sepertinya tidak bisa bergerak ya, karena memang terkunci. Di depan adalah truk yang bermuatan pasir ya. Sementara ini kita belum mengetahui secara pasti muatannya apa. Kalau sambil nunggu dari Polres yang Basarnas bergerak bisa sih. Tapi memperparah dan terjepit ya. Memperparah. Muatan lebih parah mana? Iya. Apa Pak ya? Truk Pak. Iya. Terus kondisinya persis Pak. Seperti kalau kemarin itu kan Grand Max. Kalau ini truk sama truk Pak. Pak ya. Kalau bergerak Pak, kalau info Pak. Ya. Boleh. Saya serap Pak. Di Jalan Suaka ya. Suaka. Di Jalan Suaka ya, Jalan Suaka. Kita belum mengetahui secara pasti terkait kronologis kejadiannya. Namun demikian korban satu, seorang supir
mengalami luka berat berada di dalam kemudinya ya. Berada di dalam kemudinya, dia terjepit dan saat ini jajaran unit Gakum Polres Tasikmalaya Kota bersama BPBD berusaha melakukan proses evakuasi terhadap korban yang memang kondisinya terjepit ya, terjepit di antara di bagian depan ya, depan atau kepala dari truk ini sendiri. Paketnya kerja, paket. Ini sebuah kendaraan berat atau loader juga diturunkan untuk mencoba mengangkat truk yang berada di depannya ya, untuk membebaskan korban yang saat ini masih kondisinya masih terjepit di dalam ya. Kita akan coba apa kejadiannya? Chris, apa kejadiannya? Ya udah. Kita akan coba mendengarkan keterangan dari salah seorang saksi terkait kecelakaan ini. Kang Epi, bisa dijelaskan seperti apa sebenarnya kejadian tadi yang akan ketahui tadi? Pada saat saya lewat terjadi ada letusan, kayaknya ban kendaraan yang depan itu pecah dan membanting ke sebelah kanan, sehingga yang belakang tidak bisa mengendalikan arus laju kendaraannya, maka menghantam ekor yang kendaraan yang depan. Ini pada saat terjadi ya saya juga kaget juga, dan saya menghubungi dari Laka Lantas dan juga 119 untuk menyikapi proses terjadinya Laka Lantas. Itu yang saya tahu. Kalau korban sendiri ini satu orang atau berapa orang, Pak? Yang di kendaraan ini 2 orang, yang sebelah kirinya masih alhamdulillah tidak begitu parah, tapi yang pengemudi ini karena terhimpit oleh ekor kendaraan depan, dan ini menjadikan satu kondisi yang membuat parah itu karena terhimpit. Jadi ini luka yang paling parah yang ini pengemudi yang kendaraan belakang. Kalau kondisi cuaca sendiri tadi emang lagi hujan atau Mas, sudah reda sih, ada rintik-rintik saja. Tapi kondisi jalan kan lagi licin mungkin ya, jadi si kendaraan yang di belakang juga tidak bisa melintas. jam berapa Kang tadi? Sekira lewat habis maghrib. Habis sholat maghrib, kira-kira jam 18.30-an kurang lebih. Karena saya tidak melihatkan jam kejadian, tapi pada kejadian saya langsung kontak Kanit Laka Lantas dan 119. Karena ini melihat si korban kondisinya tidak memungkinkan untuk dibantu oleh pihak lain, tetapi ini pengemudi lain juga membantu karena terhimpitnya menjadi satu kaitan, jadi susah ditarik, tambah parah. Berarti ini menabrak truk yang di depan ya? Ya, karena yang depannya pecah kendaraan jadi belok kanan, jadi terhimpit ke pohon. Ini Kalau truk depannya memang angkut apa ini, Kang? kosong, kalau saya kira mah nggak terlihat, nggak berani naik gitu. Iya, oke, siap. Kang Epi, hatur nuhun Kang Epi. Itulah keterangan dari salah satu saksi ya, yang mengetahui kejadian kecelakaan yang berada di Jalan Suaka, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, saat ini proses evakuasi masih dilakukan oleh tim ya dari unit Gakum bersama BPBD Kota Tasikmalaya ya, bersama BPBD Kota Tasikmalaya. Saat ini proses evakuasi masih dilakukan ya. Di luhur aya besi, Ayo muatan naon? kita tawan tulingan gitu. Oke, orang coba. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat sebenarnya muatannya apa ya? Muatannya apa? Oh, muatannya pasir ya. Nah, korban muatannya pasir. Jadi yang truk yang ini muatannya pasir ya. Nah,
Baju punten. Oh, mangga, mangga. Mainkan wawancara tadi udah dilihatnya di live-nya. Wawancaranya minta ke si Kris, bentar, Den. Nah, itu ya kondisi dari korban sendiri, memang kondisinya udah cukup parah ya kondisi lukanya, karena memang korban saat ini kondisinya terjepit di bagian kepala atau kepala truk ini sendiri. Sementara yang depan adalah merupakan truk bermuatan pasir ya, bermuatan pasir, dan yang belakang ini kita belum tahu truknya bermuatan apa ya. Oh, kok. Yuk. Live, tinggal live. Wawancaranya minta ke Kris. Ya. Masih di dalam mobil. Ada kumaha, Jos mah diangkat ya. Kela-kela nuju ieu lah ya. Ya. Evakuasi korban heula. Ayo. Masih di dalam. Kecelakaan. Di lokasinya di Jalan Suaka ya, di Jalan Suaka, Kota Tasikmalaya ya. Jalan Suaka. Ini tabrakan terjadi. Ini kecelakaan terjadi antara truk pengangkut pasir ya dengan truk, kita belum tahu apakah bermuatan sembako atau apa. Tapi yang jelas unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota bersama BPBD Kota Tasikmalaya masih berusaha melakukan proses evakuasi terhadap korban. Karena korban saat ini juga sudah dilakukan infus oleh tim medis, karena korban terlihat sangat parah ininya, lukanya ya. Kita nggak akan memperlihatkan korban karena kondisi korban sangat memprihatinkan ya. Kita lihat ke bawahnya aja ya. Nah. Bang, berarti mundur lagi. Mundur ya punten. Mundur punten. Bapak punten masih aja Bapak. Yo. Jajaran mobil Rantis Rescue Polres Tasikmalaya Kota udah hadir ya
ke lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban yang kebetulan saat ini masih terjepit. Jadi di dalam kendaraan Rantis Rescue Polres Tasikmalaya memang terdapat sejumlah peralatan yang memang bisa mendukung untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban ya. Kondisi korban Hop. Saat ini tim dari Sabara Polres Tasikmalaya Kota sedang melakukan persiapan untuk melakukan mencoba membuka dari bodi dari kendaraan yang menjepit korban ya. Ini memang kendaraan Rantis Rescue ini dilengkapi oleh berbagai macam peralatan yang tentunya bisa membantu korban melepaskan dari jepitan yang dialami ya. Kita nggak akan memperlihatkan korban ya, makanya kita tutupin karena kondisi korban sangat memprihatinkan ya, kondisinya luka parah karena terjepit, dia terkena bodi bagian truk belakang ya. Oh. Bang, tuh itu na bawa tuh. Eta bor. Karena mobil kan ada. Polisi juga berusaha memberikan kepercayaan diri pada korban ya, agar korban tetap kuat dan bertahan karena memang kondisi korban yang mengalami luka cukup parah dengan mengeluarkan tentunya darah yang banyak sehingga diperkirakan korban mengalami pendarahan cukup hebat ya. Kita akan coba lihat proses pemotongan bodi ya, pemotongan bodi truk agar
bisa mengeluarkan korban ya. Om jalan om. Jemput jalan. Jalan. Aman. Tarik. Aman, tarik. Ini anggota Sabara Polres Tasikmalaya Kota sedang melakukan proses evakuasi dengan menggunakan alat yang memang sudah disiapkan di dalam mobil Rantis Rescue ya, yang dimiliki oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota ya. Ini bukakan mainan muka. Mainan muka pi. Terdapat. Bang. Tah potongan we gitu lah. Direcah tah. Tah potong we tanah we, tah tanah tah. Ah, sip. Kebetulan Kanit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota juga sudah hadir ya ke lokasi kejadian untuk membantu proses evakuasi ya terhadap korban ya. Pergerakan tangan nih. Nah, itu makanya. Nah, dia pegangan ke atas. Nah, Hadim konsentrasi ke korban. Perhatikan. Terus. Ayo kunci tambahan seberang. Kunci ban. kita nggak akan membalas komentar ya. Silakan aja melihat proses evakuasi yang dilakukan oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota bersama BPBD Kota Tasikmalaya ya. Oh itu proses evakuasi itu adalah merupakan botol infus ya. Pak, eta ya garis Pak. Nah halebet ka dia sok. Keluar. Gas. Pak, punten Pak. Sok punten. Mohon. Kayak tos dievakuasi nembe ya. Sok heula. Masih pergerakan. Mohon ya sok punten lah. Sok punten lah. Ieu we evakuasi mah eta lega sok. Sedang membantu belakang Pak. Kok. Lewat sini ya. Di sini ya belangkarnya ya. Tapi nggak usah ngelewatin rantai.
Saat ini proses evakuasi terhadap sopir kendaraan truk yang mengalami kecelakaan menabrak bagian belakang dari truk bermuatan pasir ya. Saat ini masih berusaha dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Tasikmalaya Kota, Sabara, unit Gakum, dan BPBD Kota Tasikmalaya Jawa Barat ya. Ini satu persatu bagian kepala dari truk yang menjepit korban mulai dipatahkan ya, dipotong satu-satu untuk korban bisa segera diselamatkan. Belangkar. Medis. Atas, di atas. Lihat posisi kakinya. Buka kan? Buka kan? Awas ini. Buka terbuka. Ini buka terbuka. Can. KBO Lantas Polres Tasikmalaya Kota juga hadir ya, langsung memimpin proses evakuasi untuk melakukan mengeluarkan korban dari dalam truk ya. Untuk Sobat News Tasikmalaya yang akan melintasi Jalan Suaka lebih baik menghindar karena di sini dilakukan penutupan jalur sebelah ya. Jalur sebelah ditutup untuk proses evakuasi korban kecelakaan yang ada di Jalan Suaka. Jadi korban masih berada di dalam ya, di dalam truk. Jadi proses evakuasi langsung dilakukan oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota dari unit Gakum Polres Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, ada dari Sabara, ada BPBD juga untuk melakukan proses evakuasi ya. Karena memang kondisi korban saat ini masih terjepit di dalam ya, masih terjepit di dalam. Nah, ini tim medis sedang mempersiapkan obat-obatan, infus untuk korban ya, karena memang saat korban nanti diturunkan akan dilakukan pertolongan medis ya oleh tim yang memang sudah datang. Untuk informasi lebih lengkap nanti bisa dibaca di newstasikmalaya.com ya. Karena sepertinya terkait kejadian kecelakaan ini udah naik beritanya ya di newstasikmalaya.com. Silakan Sobat News yang memang ingin mengetahui kronologis kejadiannya bisa dibaca di newstasikmalaya.com. Kok, infus jalan dong. Jalan. Ayo, jalan. Ada efek samping. Ke paru dia. Cik.
yang ketabrak nanti kalau udah selesai langsung dipotongnya itu akan dipotong aja lah biasa Ya, untuk Sobat News yang akan melintasi jalur Jalan Suaka ya, lebih baik menghindar, jangan melintasi jalur Jalan Suaka karena di sini terjadi kepadatan lalu lintas ya, karena arus yang satu jalur itu ditutup ya. Ya, senso sedang, kecil, sedang, besar. Karena kalau kasih, karena BBM lah, karena pakai mobil oren loh. Kunci bagian kunci. Ya, segera ya. Bagian kunci. Hah? Baik. Sok kanan naon ya, segera ya. Ya. Segera. Saat ini masih proses evakuasi ya, karena memang korban terjepit oleh bagian kepala dari truk ini sendiri ya. Dah, sip. Nah, pintu sudah berhasil dibuka ya. Pintu sudah berhasil dicopot ya dari bagian kepalanya, dari kepala truk. Tengok. Biar biasa tuh video. Potong ya. Kalau pakai jauh, pakai jauh. Iya, dia potong mata. Kecil. Anak kecil gini. Anak kecil barang. Lokasi di Jalan Suaka ya, Tasik ya. Satu persatu Mata. bodi dari kepala truk
dipotong ya dengan menggunakan alat yang memang udah dibawa oleh tim dari Lagi bawa lagi kita. Di unit. Yuk, tahan. Silakan yang sudah mendengar penjelasan kronologis, tulis komen aja di sini untuk menjelaskan pada Sobat News yang lainnya yang memang baru masuk ya. Mangga punten anu video, anu live, punten videona punten. Karunya keluarga korbana. Motor macilaka yang orang lalu karunya karuman sok karuman. Mau nepi ka live. Ding, mau cai ding. Udah dapat yuk. Tarik. Itu Pak. Itu mana Bang? Oke. Mobil ambulan. Oh, kau. Mundur aja dulu. Lebih baik sana Pak. Mundur Pak. Yuk mundur aja. Iya. Di kantor ayo. Pamapta 3 hadir. Sampai regulatoran. Agak meluas. Kang, hei. Gimana itu nyai? Hei. Enggak usah kayak gitu. Mundur. Ya, nanti evakuasinya gampang, Pak. Iris, Mendingan dikosongkan aja ini Pak, dikosongkan aja Pak. Iris tadi kan merah itu nah mulana. Jalan ke dia nya nu deket mundur ke dia. aja Pak, dikosongkan aja Pak. Dikosongkan aja Pak. Dikosongin aja Pak, dikosongin Pak. Iya Pak. Jalan itu ah. Sok paling tercepatnya mana? Yang mana? Bulan. Ada lagi polis sana Pak? Minta ambulan. Disiapin tadi bisa deh. Kepalanya tadi itu langsung butut tadi dia. Jadi pas langsung masuk cepat. Bang, mana ada polis saya Bang? Hah? Ayo saya polis saya. Oh. Mana polis saya? Fotonya di sana, Pak. Bawa berapa kali? Pak, di sana, Pak. Kenapa kita bawa? Kita observasi aja bagian kepala bobang itu mana itu diganjel. Nah, ke mobil. Ibu, mobil macet, Bu. Hati-hati tuh macet mobil. Jangan ngalangin, Pak. Woi, Pak. Jangan ngalangin, Pak. Mobil macet, Pak. Ayo, Pak, Ibu, punten.
abang yang baru datang dari tadi kita. Udah ada 2 jam di sini. Sama kita juga. Nah, ini mobil ini ya. Polisina. Hah? Apa ayah Bang Devi ayah? Tapi dah kemungkinan mau iyalah. Kecuali ngobrol unggul, mengiyakan unggul. Membenarkan, terus masih dalam penyelidikan gitu. Sobat News yang mau melintas di Jalan Suaka harap menghindar ya, karena Jalan Suaka terjadi kepadatan karena di sini diberlakukan satu jalur ya, karena jalur yang satunya lagi tertutup oleh kendaraan yang tabrakan ya. Nah, kabin. Silakan keluar Kang, yang lain Kang. Jangan keluar. Pak Bukan bisa Pak. Nah, ke proses evakuasi. Tungguan ya. Pak, jangan nonton di sini Pak. Mana jalan Pak? Ngobrol bujeng Bang Devi weh lah. Tuh di itu tuh, di hareup. Tim medis sudah mempersiapkan ini ya, belangkar ya, untuk mengangkat Keduanya harus bareng Pak. Antara ngangkat sama narik. Oke, jadi kita sekarang kedua mau pelaksanaan apa Pak? Ini diangkat. Yang kedua pelaksanaan. Tarik. Oke, angkatnya kita mau pakai apa? Hidrolik atau apa? Oke. Nanti kita satu komando ya. Bapak, awas terus tinggal di live ya. Awas terus media kan. Oh iya. Kita juga nggak nyorotin ininya, nggak nyorotin korban.
satu alat berat ya sudah didatangkan untuk proses evakuasi ya. Jadi kita nggak akan memperlihatkan korban, tapi kita memperlihatkan proses evakuasinya ya. Itu Bang Devi tanggalnya ada sebelah itu. Yang tadi saya lupa, tahun itu orang mau kata lagi. Baik kepala. Awas Pak. Saya pakai evakuasi nanti itu orang. Amankan keluarganya dulu Bang. Plat mana? Bre, eta pet dia pet. Sok mundur dulu, sok Mohon kerjasamanya ya, mundur dulu Pak. Mundur. Bapak mundur biasa kalau itu Pak di seberang Pak. Sok. Bentar Pak, bentar. Itu udah mau diangkat. Nah, sip. Was. Awas mobil, macet Seberang. Pindah, Jalan, pindah. Mundur Pak. Punten Mas, Pak.
Kondisi korban ya semakin kritis ya, karena mungkin banyak mengeluarkan darah ya, korban banyak mengeluarkan darah sehingga korban saat ini terlihat sangat kecapean karena proses evakuasi masih terus dilakukan oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota bersama BPBD ya untuk mengangkat korban dari dalam kabin ya, dalam kabin, karena memang kondisinya korban saat ini terjepit ya, kondisinya korban terjepit di kabin ya. Kenapa? Roda kenapa? Itu keluar lah. Rodan jadi malang. Iya, ditutup ya, Pak. Itu ya. Awas Kang. Jelas namanya. Pak, kolodor, Pak. Hah? Rek kolodor yang ngangkat di Kulhuta. Kolodor apa iya? Tinggal ngangkat. Oh, iya kaitkan we langsung kaitkan we. Tak bisa langsung. Bisa coba. Ini bagian kap dari kendaraan ini berusaha ditarik ya. Tinggal narik. Kok. Tarik. Sangat jaminan sana tahan. Orangnya tahan. Lampu. Saudara memasukkan ke pompe. Proses evakuasi saat ini akan dilakukan ya. Proses evakuasi saat ini sedang dilakukan karena barusan korban bagian tubuh korban sudah tidak terjepit saat ini, sudah bebas ya, dan akan dievakuasi oleh petugas dari BPBD Kota Tasikmalaya bersama Polres Tasikmalaya Kota ya, karena tadi kabin dari
kendaraan truk yang kecelakaan ini ya, kabinnya sudah berhasil dibuka ya. Kita nggak akan memperlihatkan korban ya, kita nggak akan memperlihatkan korban karena kasihan. Kita hanya memberikan informasi terkait kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan Gubernur Suaka ini ya. Untuk kronologisnya silakan Sobat News yang lain yang udah mengetahui kronologisnya silakan dijelaskan di komen. Jadi kita biar tidak menjelaskan terkait kronologis lagi karena kita saat ini fokus pada proses evakuasi terhadap korban ya. Korban sudah hampir 1 jam ya terjepit, kondisinya terjepit. Nah, jadi tadi menurut keterangan saksi mata bahwa saat kejadian truk yang berada di depan ini yang bermuatan pasir ini ya, truk yang bermuatan pasir ini yang warna merah ini sempat menabrak dari naik ke atas trotoar ini atau marka jalan ini ya, naik ke marka jalan akhirnya menabrak dan truk yang berada di belakangnya langsung menabrak bagian belakang dari truk bermuatan pasir ini ya. Tutup. Yang atasnya. Dia berada di jalan di atas itu. Alhamdulillah. Amin. Ya. Yo langsung angkut. Ya. Dari 91 ya? Ya, ada tadi. Bang membenarkan nggak nyahung hukumnya? Nyahok, kere. Chris, lah. Mana nih? Alhamdulillah ya, korban sudah berhasil dievakuasi. Saat ini tinggal proses evakuasi truknya ya. Jangan kapan lagi?
Lah, Chris, ikuti Chris orang, guys. Kanit mana kanit ya, mobil ini bermuatan truk ya, truk bermuatan pasir ya, truk bermuatan pasir. Bang, kai kanit ke mana? Kanit ke mana? Saeutik. Kronologi simpul enggak, Bang? Membenarkan gol. Erek Abang. Erek Abang. Saeutik. Gakume. Saeutik lah yo. Cuma iya membenarkan dia masih dalam penyelidikan ya gitu, Bang. Chris. 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 Ayo, Kanit laka. Bentar ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari Kanit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota terkait kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan Gubernur Suaka Kota Tasikmalaya Jawa Barat ini ya. hadir polisi walaupun terbatas cuma mengingatkan saja. Oke, yuk. Ya bang.
Kita masih menunggu ya. Kita akan mencoba wawancara dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota terkait kejadian laka lantas yang terjadi di Jalan Gubernur Suaka Kota Tasikmalaya Jawa Barat ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah berhasil dievakuasi berkat kekompakan dari tim Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, BPBD, dan tim yang lainnya yang memang membantu proses evakuasi. Warga juga banyak juga yang berusaha melakukan proses evakuasi sehingga korban tentunya berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses pengobatan ya, pertolongan medis ya. Oke, Sobat News, tunggu sebentar untuk keterangan lebih lanjut dari pihak polisian. Kita masih menunggu Oke. Kita akhiri nanti live-nya kita akhiri. Untuk informasi lebih lengkap bisa dibaca di newstasikmalaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, naik deh jadi 2000 ya kumaha. Ceklan lah. Sopirnya naik, sopirnya kan naik. Ya, kita masih menunggu wawancara dari pihak kepolisian dari jajaran Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, atau tepatnya terhadap Kanit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Saat ini masih berkoordinasi dengan pimpinannya, dan sekarang proses evakuasi sudah alhamdulillah sudah berakhir, dan korban alhamdulillah selamat nyawanya, dan sekarang langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk kondisi atau arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suaka ini masih terpantau macet ya, karena masih ada proses pemangkasan pohon yang diduga kuat menabrak pohon si truk yang ditabrak oleh truk yang di belakangnya. Untuk informasi bagi masyarakat yang akan melintasi jalur Gubernur Suaka yang menuju ke Bundaran Mangkubumi, untuk dihindari ya, kalau tidak ingin terjebak macet atau bisa mencari alternatif lain, bisa langsung lewat jalur PLN, nanti masuknya ke SL Tobing. Ya, ini yang depan itu nabrak pohon, langsung yang di belakangnya nabrak belakang truk.
Ya, ini masih dugaan ya, karena tadi lihat itu ada pohon yang bekas tertabrak truk, dan si truk yang di belakang menabrak belakang truk yang di depannya. Nah, tapi tadi menurut saksi bahwa si saksi yang akan melintas ke jalur Mangkubumi itu mendengar suara letusan dari arah truk yang paling depan. Tapi untuk kebenarannya itu belum bisa kita sampaikan secara pasti karena kita masih menunggu wawancara dengan pihak kepolisian. Jadi untuk arus lalu lintas ini diberlakukan kontraflow ya, karena jalur dari arah Mangkubumi untuk jalur sebelah kiri ini masih ditutup karena masih ada kendaraan towing. Jadi si kendaraan atau pengendara yang melintas itu jadi di kontraflow satu ini. Nah, waduh macetnya sampai belakang, gerak, one way. Jadi dia mamindang sana. Ya, arus lalu lintas terpantau masih padat ya, khususnya dari arah Kawalu menuju arah Mangkubumi, terus IR Juanda, jalan IR Juanda masih terpantau macet. Ini kendaraannya sampai belakang ini, karena di sebelah jalur sini itu masih ada pemangkasan pohon yang tadi diduga kuat ditabrak oleh truk yang di depan ya, bukan truk truk yang dipakai oleh sopir yang terjepit kabin tadi.